crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara uji regresi linear berganda. Dimana di sini saya sudah menyiapkan tabulasi X1-nya variabel keterlibatan kerja sebagai contoh, X2-nya variabel kepuasan kerja sebagai contoh, Y-nya variabel kinerja. Dimana di sini saya sebanyak 46 sampel, dimana X1 sebanyak 9 pernyataan, X2 9 pernyataan, dan Y 9 pernyataan. Kemudian sini saya akan membuka SPSS-nya. Sini saya menggunakan SPSS tipe 23. Jadi yang pertama yang kita siapkan sini di name ini kita klik X1. Terus di sini kita buat numerik, desimal kita nolkan, labelnya kita klik keterlibatan kerja, nonnya value-nya non, miss-nya non, kolomnya 8, select-nya right, measure-nya scale, input. Diikuti dengan X2 dan Y sama. Begitu juga. Kemudian pada data view-nya ini kita pindahkan ini, total ini, dan total ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian untuk langkah-langkah pengujiannya, pertama kita klik analyze, kita klik regresi, sini ada pilihan linear, ini kita reset dulu. Untuk kinerja kita pindahkan pada dependen. Ingat, kinerja dependen X1 X2 nya pada independen. Kemudian kita klik OK. Nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini. Ini hasilnya. Tabel pertama yaitu tabel methods, tabel kedua model summary, tabel ketiga ANOVA, kemudian coefficient. Untuk cara pembacaannya saya sudah menyiapkannya dalam bentuk PDF. Ini ini sudah saya pindah ke sini. Jadi uji regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel terikat. Jadi dia dua variabel X minimal. Kalau satu dia namanya sederhana. Kemudian syaratnya yang pertama dia harus valid dan reliable, harus normal dan harus linear. Dasar pengambilan keputusannya yaitu ada dua. Yang pertama dari R square-nya, semakin besar maka dia semakin bagus. Kemudian dari nilai F-nya pada ANOVA, mana F harus lebih besar dari F tabel, signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Yang pertama kolom pertama ini penjelasannya, di mana metode yang digunakan yaitu metode enter. Untuk yang kedua ini model summary ini saya pindahkan di sini biar lebih mudah menjelaskannya, di mana nilai korelasi atau R-nya sebesar 0,717 dan diperoleh R square-nya sebesar 0,513 yang maknanya keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja itu sebesar 51,3%. Nih, dia semakin besar maka semakin baik. Kemudian untuk yang ketiga yaitu variabel ANOVA-nya, ini dimana pada penjelasan pada variabel ANOVA ini diketahui nilai F hitung, ini F hitungnya ini 22.690 dan tingkat signifikansinya 0,000 atau di bawah 0,05.
Nah, di mana model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja. Nah, atau dengan kata lain, pengaruh variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja ini terpenuhi karena sudah memenuhi persyaratnya acceptable dan signifikansi. Kemudian yang selanjutnya coefficient. Ini coefficientnya. Nah, ini sudah saya pindahkan di sini. Sini saya akan menjelaskannya, di mana dari tabel keempat ini nilai konstannya sebesar 11.000 ini konstan 631 dengan nilai X1 dan X2 nya ini 302 dan 409. Sehingga bersama regresinya kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya A plus B1 X1 plus B2 X2, atau ini rumusnya ini kita masukkan ini. Jadi penjelasannya artinya konstanta sebesar 11.631 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah sebesar 11.631, di mana koefisien regresi X1 sebesar 0,302 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai keterlibatan kerja, maka nilai keterlibatan kerja bertambah sebesar 0,302. Nah, koefisien regresi X2 sebesar 0,409. Ini 409 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari koefisien kerja bertambah 0,409. Koefisien regresi tersebut menjadi positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah positif. Nah, jadi mengambil keputusannya, yang pertama tadi R square-nya 0,513 yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kerja adalah sebesar 51,3%. Dan yang kedua, nilai F hitungnya 22.690 atau lebih besar dari F tabel. Nah, untuk F tabelnya bisa di-download di internet banyak itu. Jadi dilihat saja pada kolom 46 dimasukkan rumusnya dikurangi 3, berarti kita lihat pada kolom 43 sekitar 3.000, berapa sekian. Untuk next video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang F tabel. Nah, untuk ininya pada signifikansi F tabelnya dia 0,000 atau di bawah 0,05. Jadi untuk memprediksi variabel kinerja, pengaruh variabel keterlibatan kerja itu terpenuhi semua. Nah, jadi bisa dikatakan uji linear bergandanya ini sudah terpenuhi. Ini buat teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsinya bisa bertanya di kolom komentar tentang uji regresi linear berganda. Apabila ada masalah atau tidak valid atau signifikansi kebesaran atau konstannya minus, nanti bisa bantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ini untuk membantu mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.